Profesor Dr. Asra Al-Fauzi, SPBSK, PhD, FICS, Bapak Rocky Gerung, untuk dapat menempati posisi. Kami persilakan mungkin untuk Bapak Dekan untuk. Baiklah, kita akan mengikuti kita ini dengan sains klinik yang sederhana, tapi di dalam isinya ini murni otak asli semua, asli yang harganya. Kami persilakan Prof. Terawan, Prof. Foki untuk maju kita bikin sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Masuk dari sini. Oke. Untuk masuk ya. Silakan masuk untuk melihat ya. World Congress of Neuropsychiatry. Yang menarik juga Prof. Asra memiliki perhatian yang besar terhadap perkembangan stem cell, biomaterial, dan regeneratif neuropsychiatry. Pada tahun 2025, beliau dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Airlangga dengan orasi ilmiah, ini kalau saya nggak salah ambil ya Prof ya, mengenai revolusi stem cell dan biomaterial dalam regeneratif neuropsychiatry. Dalam konteks buku yang kita bedah hari ini, kehadiran Prof. Asra sangat memberikan perspektif yang sangat menarik. Tentunya bagaimana ilmu tentang otak dan sistem saraf dapat dipahami tidak hanya secara teknis, tapi dalam konteks kehidupan manusia yang lebih luas. Silakan Prof. Asra untuk waktunya. Kayaknya waktunya nggak terbatas ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Mulai atau ini soal saya, yang senior Prof. Terawan, kemudian Prof. Tonggo. Asal boleh bisa. Ya, terima kasih saya diundang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali saya untuk kenal apa. Beliau itu sekolah di Sarawak, saya buat di Islam. Tidak ada hubungan apa-apa. Cuma diperlukan karena pas cocok ya. Punya satu minat. Tidak tahu sih. Tidak pernah. Ya masih dulu ya. Nginap, kalau misalnya nginap di kos saya. Di tempat tidur saya. Dan dia selalu melihat buku saya itu. Nah, ada fotokopi pinjam ya gitu. Nah, sampai ya beliau sukses. Menarik sekali ya, karena saya selalu dikirimi buku baru beliau tentang saya. Dan neuroscience itu luas. Memang kalau Prof. Stella datang itu kan beliau kognitif ya. Kognitif neuroscience. Bagaimana ilmu neuroscience itu yang tingkat sentuh, bagaimana kita belajar. Kalau Bang Taufik ini behavior ya, cenderung ke behavior neuroscience. Kalau Prof. Rocky Gerung ini ya kedungan otak itu gimana? Kalau Prof. Terawan ini ya juga masuk sana gitu lewat tubuh darah. Ya melindungi. Prof. Terawan ini dulu sama-sama di UNER. Saya sering jaga bersama dia gitu. Dia itu kalau jaga itu bersih, mandi rapi gitu. Malinte gitu. Jadi saya kalau disikiskan gimana? Dan sabar sekali orangnya, ya. Keluar radiologi gitu ya. Nah, selain itu ada namanya clinical neuroscience. Ya, saya ini ya, ada neuropsikiatri, ada neurologi, ada neurosurgery. Jadi saya ini
saya bless, ya. Saya melihat otak saya secara langsung. Kalau operasi itu otak berdiri, saya pegang gitu ya. Ada otak yang pembuluh darahnya sudah semua sklerotik ya. Ada yang terbuka, ada yang dan cukup miss bagi saya bahwa secara ilmu neuroscience saya tahu tempatnya. Kalau ini saya busuk itu dia nggak bisa bicara. Kalau ini saya tusuk itu dia akan apa? Iblis. Kalau ini saya tusuk itu nggak bisa melihat. Dan aneh-aneh gitu ya. Saya punya cerita yang menarik itu mungkin harus saya sampaikan ke Profesor. Menarik. Itu begini biasanya. Dulu waktu tahun 2004 itu saya masih sekolah. Kemudian ada orang itu kecelakaan, perdarahan otak. Kita operasi, supaya pulang. Dia hampir sebulan lagi dia kotor, pasti. Saya nangis dulu. Suami saya ini dulu pemabuk dan dia itu bukan mereka dan suka mengandung rasa dia. Sekarang itu tidak pernah lepas pergi ke masjid, dan tidak pernah kumpul sama temennya. Yang suaminya dia saya tanya, loh, Pak kok bisa begini? Saya tidak. Ada apa nih jadi? Dia mungkin ngasih sama saya bilang sama istri, bukan karena saya, ya mungkin perdarahan otaknya itu sesuatu. Saya hanya melihat jiwa mengeluarkan banyak bisa dia. Dan pernah juga, ini nggak tahu ini mungkin Bapak tahu gitu kan pelaksanaannya apa gitu, saya lupa gitu. Kemudian saya pernah punya dosen patologi anatomi. Dia itu kasih. Dia tetap mengajar seperti biasa, pintar ya. Tapi dia setiap pulang ke rumah nggak bisa sampai ke rumah. Dia bingung dia. Aneh dong apa ini. Saya padahal dulu itu dia tetap mengajar, luar biasa susah. Tapi nggak pernah bisa sampai ke rumahnya kalau pulang. Tapi kalau berangkat bisa. Aneh kan? Ada apa itu ya? Dia pelayannya gitu. Sampai sekarang akhirnya saya, karena itulah saya sebenarnya masuk ke neurologi otak. Ya di bidang kami, di bidang dasar itu aspek behavioral neuroscience ini memang menurut saya aspek behavioral neuroscience itu jauh. Saya sendiri tidak menguasai. Contoh saya tahu Pak untuk behavior dia mungkin kalau saya mau operasi itu semakin tidak cukup banyak hidup tapi bagaimana kualitas pasien-pasien stroke itu banyak kan tidak bisa bicara. Saya ingat itu, penelitian saya memang tentang stem cell tahun 2000. Zaman orang nggak pernah stem cell, saya melakukan penelitian Pak Eko. Dan penelitian saya itu inovatif karena saya langsung menyuntikkan ke fungsioner tahun 2011. Belum ada yang meneliti stem cell. Sehingga penelitian saya itu mendapat penghargaan. Itu nomor 1 itu yang saya itu. Saya presentasi aja saya. Dan yang menarik adalah bintang tamunya saat itu adalah George. Karena George senior itu terkenal programnya namanya The Decade of Brain. Tahun 1990. Terkenal itu. Jadi pada waktu itu pemikiran pemerintah adalah yang disampaikan oleh Jago Junior itu, Pak saya itu bahwa orang yang memiliki teknologi otak itu menguasai
dia udah 1 jam itu mereka jadi setelah saya presentasi dan beliau begini, saya dapat cepat hadiah itu saya puluhan juta itu karena maksud saya itu, dan beliau sampai bilang begini, gimana ya caranya supaya ilmu neuroscience ini bisa membuat tentara saya semua itu tidak takut mati. Kata-kata dia, saya seorang politikus yang ingin memanfaatkan semua ya gimana bisa teroris saja bisa di-brainstorming kan. Saat itu orang rame kan, tapi saya tidak tahu kan itu sudah masuk di dalam teori. Artinya apa yang dilakukan Bang Taufik ini luar biasa. Behavioral neuroscience itu salah satu ilmu yang langka. Karena banyak jenis-jenis neuroscience, tapi behavior ini yang salah satu yang diteliti ya. Saya pernah baca buku waktu itu, Teach Like Finland. Kita kalau ingin belajar berpikir mulai dari TK itu belajar Finlandia. Karena dia memang menerapkan kognitif neuroscience. Tidak pernah ada pelajaran katanya ya. TK SD itu dibiarkan tidak ada tes, tidak ada itu. Kenapa ya? Itu bebas sekali sama tidak. Kita tes harus lulus. Tidak ada. Hanya tahu baik buruk, ini tidak boleh, ini punya aku, ini punya. Menerapkan paling tidak untuk Indonesia lah. Otak itu bukan otak koruptor. Dia tahu punya ini punya negara yang tidak boleh. Itu salah satu yang saya baca tadi. Bagi saya seorang bahasa Arab mungkin pelajaran lebih juga apa yang harus dilakukan itu mungkin waktu mengoperasi pasien itu tidak hanya memikirkan hidup mati. Kalau ada ilmu saya berikan, wah ini nanti orang ini tidak bisa menghitung, orang ini tidak bisa mempunyai empati. Itu jauh. Itu saja dari saya. Terima kasih, bukunya sudah saya kirim dan saya membaca dengan asik sekali, tapi memang berat sekali bukunya. Berat. Jadi memang isinya berat, bukunya juga berat gitu ya. Saya kira gitu, kemudian nanti diskusi banyak ya, tapi semoga bermanfaat dan terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya mohon maaf, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Aisha atas insight-nya. Jadi memang itu ya Prof, kita kadang amis gitu ya apa yang sudah kita lakukan sama pasien, tiba-tiba pasien berubah perilakunya. Itu kayak frontal lobe syndrome ya Prof. Oke, mungkin kita ada bagusnya juga kita dengarkan perspektif yang berbeda dari Prof. Terawan. Monggo Prof. Terawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor sudah mengundang saya. Terima kasih Pak Dekan yang apa yang menjebak saya atau apa ya? Saya disuruh buka katanya. Di sini saya itu. Itulah tipikal dari buku yang beliau terjemahkan. Saya melihat bahwa memang neuroscience behavior yang beliau kembangkan itu luar biasa. Kalau di bidang saya, behavior, mentality terkadang berubah-ubah itu kan. Kalau dari bidang saya melihat dari perfusi di otaknya. Kalau perfusinya turun ya dia akan berubah. Kalau perfusinya dia dominan di mana? Di marginal atau di sentral? Kalau di marginal maka dia akan memunculkan gejala-gejala mau menang sendiri, autism. Maaf Pak Dekan karena saya hubungkan dengan buku Pak Dekan aja. Nah, demikian juga sistem pembuluh darah yang saya pelajari. Dulu orang hanya melihat aliran darah menuju otak, tidak pernah melihat aliran darah keluar dari otak.
Padahal itu konsepnya sangat penting. Kalau kita transverse sinus kiri saja buntu, maka afasia muncul, nggak bisa bicara. Bukan sekedar area Broca yang bermasalah, tapi ternyata nggak bisa bicaranya karena transverse sinusnya yang buntu, dan itu bisa diperbaiki. Kemudian, kenapa dia dulu pemberani sekarang penakut luar biasa? Ternyata straight sinusnya buntu. Straight sinus itu kalau buntu terjadi mental status changes. Jadi ini kelompok Mas Rocky bisa orang bisa berubah sifatnya karena organik. Kan ada dua, organik dan non organik. Yang organik bisa diatasi, yang organik bisa didoakan, yang non organik bisa didoakan. Sambil terapi jalan terus. Namun saya sangat bersyukur dengan adanya library museum yang dibuat ini paling tidak semua orang ikut belajar. Zaman dulu di Bali kan ada usada pun ditulis di lontar supaya generasi berikut bisa membaca. Itulah yang dibutuhkan untuk seseorang bisa mengulang, merepeat, bisa meneruskan apa yang Pak Dekan sudah tanam fondasinya dengan neuroscience dalam buku beliau yang beliau terbitkan. Nah, itu kaitan dengan saya, juga kaitan juga dengan Prof. Asra dan juga Ibu moderator, sama-sama bedah saraf. Dia secara anatomi, saya melihat secara gambaran fungsional radiologis. Secara radiologis bisa didetek. Oh, ini arahnya mau Alzheimer. Harus diingat. Jurnal terbaru sudah mengatakan sampai tahun 2030 angka Alzheimer akan naik 900%. Alzheimer termuda sudah ditemukan di Cina umur 25 tahun. Sekarang sudah bisa didetek dengan MRI yang canggih. Maka akan bisa dilihat ada area A dan area E. Nah, di situ kita bisa melihat area itu adalah amyloid imaging related abnormality. Di situ kan terlihat pudingnya di mana, ada perdarahan mikrobleedingnya di mana. Itu akan mempengaruhi seseorang menuju Alzheimer. Nah, tentunya akan mempengaruhi hasil neuroscience dari Pak Dekan. Behaviornya akan berubah. Tapi dia bilang tahu jalan berangkat, tidak tahu jalan pulang. Itu untuk Alzheimer jenis memori. Kalau Alzheimer jenis motorik bisa juga. Dia lupa untuk cara berjalan. Kalau dia Alzheimer-nya di daerah dia menelan fungsinya, dia lupa untuk menelan. Jadi berbagai macam begitu hebatnya otak kita. Namun teknologi kita bersyukur mengikutinya terus dengan prediksi, dengan dengan hasil-hasil clinical trial. Seperti apa gambaran itu? Kenapa orang sekarang baik, besok buruk, lusa baik lagi, lusa lagi lebih buruk lagi? Itu karena memang perfusi di otaknya yang naik turun, ditentukan oleh CBF, cerebral blood flow. Nah, kalau dia hiperperfusi, maka juga akan letoy. Kalau hipoperfusi juga letoy. Normoperfusi lah yang paling baik. Nah, yang saya sebut ring of fire pada autis tadi, ya itu terjadi hiperperfusion pada otak di marginalnya. Hal-hal seperti ini mudah-mudahan bisa membuat kita jadi tidak berhenti di sini. Oh, bisa diperbaiki toh. Ada kelakuan yang salah. Oh, bisa diperbaiki. Kalau dia organik. Kalau dia non organik, ya didoakan. Jadi itu. Kalau organik kan harus ditangani secara medis. Kalau non organik, ya nggak bisa, harus didoakan.
Karena kenapa ada seperti itu? Karena hidup di dunia memang tidak ada sempurna, 100% tidak ada. Karena itu ada sisi yang tidak bisa dibetulkan, ada sisi yang bisa dibetulkan. Mudah-mudahan kebanyakan bisa dibetulkan. Itulah sisi yang saya baca dari apa yang Pak Tidak sudah tuliskan. Jangan berhenti karena contoh ini. Orang kadang-kadang ngira karena pasangannya menuntut sesuatu atau cari yang lain, will-will, dikira karena sudah tidak sayang. Padahal karena otaknya konslet yang bisa dibetulkan secara organik. Dan saya sudah ketemu berbagai pasien yang tadinya sudah menuntut divorce, yang tidak jadi karena otaknya udah baik lagi. Nah itu hal yang simple saja. Jadi yang penting tidak hilang. Selama masih ada, itu bisa diperbaiki. Tapi ya tadi saya bilang organik atau non organik. Kalau organik bisa diupayakan. Mungkin juga karena adanya tadi karena ada darah yang harus dihilangkan oleh beliau supaya pressure-nya hilang. Kalau ada darahnya masuk konstriksi dan sebagainya pasti bagusin akan turun. Nah ini sekedar pengenalan saja. Nanti silahkan nanti Ibu Moderator yang lanjutkan. Terima kasih. Selamat Pak Dekan atas library museum yang akan diresmikan. Doa saya bisa menambah performa dari UPN Veteran Jakarta. Terima kasih. Saya lihat Pak Meki Gedung juga nggak sabar mau bicara. Tahan dulu ya, Pak. Tahan dulu. Kita dengarkan dulu yang si punya buku. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya pede aja. Penelitian terbaru dari Human Connectome Project. Jadi dulu itu kalau nggak salah kan kita belajar area otak itu area Wortmann gitu. Sekarang sudah nggak kita pakai Human Connectome Project. Jadi area otak itu dibagi dengan koneksi. Fungsi eksekutif yang dulu dianggap cuma otak depan sekarang sudah berubah. Ada salah satu temuan yang salah satunya adalah yang namanya default modern network. Jadi ada jaringan yang memang terbawa yang sudah ada perangkat ini sudah siap untuk mengcover hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Dua diantaranya. Coba next slide dulu, saya izin karena 5 next slide. Nah, ini ada 7 laws yang apa namanya saya tulis dari pencarian saya selama 20 tahun ini berdasarkan riset ya. Next slide. Nah, ada dua, saya ambil yang 2 aja. Nah, ini salah satu. Next slide. Next slide. Ini. Dari 7 itu ada 2 yang saya ambil, yang namanya the relational brain. Manusia itu bisa bertahan hidup kalau dia terhubung dengan orang lain. Itu temuan yang sangat luar biasa dari Human Connectome Project. Jadi manusia itu mati kalau terisolasi, kalau nggak bergaul dengan orang. Tapi bergaul itu ada syaratnya juga, bergaul yang bermutu. Dulu kita anggap ini kan sesuatu yang filosofis agama, tapi ternyata riset otak membuktikan kalau orang itu rusak pada geosimulat, salah satu bagian dari default modern network, orang itu terisolasi. Jadi otak ini rusak di salah satu bagian itu, hubungan sosial itu rusak. Makanya saya lagi menulis satu artikel tentang relational brain itu sebagai faktor risiko penyakit. Jadi orang yang kurang bergaul itu pasti akan sakit, fisik dan mental. Itu dibuktikan oleh, ini agak panik banyak tapi saya sedikit aja. Sehingga kalau otak itu rusak, nanti insya Allah di dalam proses ini ada satu flyer besar yang kasus tahun 1897 yang saya ambil situ, Phineas Gates, bagaimana seorang pekerja sosial yang luar biasa baik, otaknya rusak, terganggu semua. Itu ada itu satu yang jadi artinya yang kita potret dari permukaan selama ini belajar di ilmu kedokteran, riset Brain Decade maupun Brain Initiative oleh Obama itu menemukan bahwa di balik lapis-lapis otak yang kita anggap sebagai area-area fisik belakang, terpenting itu adalah relasi, koneksi antar bagian itu.
Jadi yang membuat temuan terbaru di revolusioner di bidang neuroscience itu adalah koneksi antar otak dan area otak. Dulu kan kita belajar bagian berbeda. Sehingga Mas Asar tadi kalau saya mau operasi sini, yang area motorik misalnya atau area sensorik, kok kenapa orang itu jadi baik? Karena ada relasi, koneksi dengan area otak. Nah relasi ini, koneksi ini yang kemudian kita menemukan hal seperti itu. Berikut yang kedua, saya ingin mulai panjang dan biarlah nanti para pembicara ini akan bicara. Next slide. Yang kedua, itu dalam hukum keempat. Next slide. Nah, ini yang ketujuh, the meaning making brain. Jadi hidup ini betul-betul akan bernilai tinggi kalau kita memberi makna setiap peristiwa. Ini backup fisiknya kuat sekali, karena kalau rusak di default mode network itu akan rusak. Misalnya begini, penderitaan. Apa sih itu derita? Derita itu tidak menjadi derita kalau derita itu kita beri makna pada derita itu. Misalnya contoh kita miskin, itu kan penderitaan. Tapi kalau kita beri makna terhadap penderitaan itu sebagai pencarian terhadap kebaikan, derita itu hilang. Dulu kita anggap ini kan abstrak, tapi riset otak membuktikan bahwa kalau yang namanya salah satu area di default mode network itu rusak, orang memahami derita itu susah. Misalnya begini, Dr. Veda punya anak 3. Pada waktu melahirkan anak pertama, pasti sakitnya luar biasa. Tapi kenapa orang mau melahirkan anak kedua? Kenapa nyeri itu dia sakit? Padahal nyeri loh. Kenapa orang mau naik gunung? Bang Rocky naik gunung luar biasa. Tapi padahal naik gunung itu gastrocnemius itu rusak. Orang terawan, kenapa berlarang-larang operasi? Padahal itu menyakitkan. Karena nyeri itu, pain itu mereka beri makna. Seorang ibu yang melahirkan anak kedua itu bahwa saya hero. Saya ini orang yang luar biasa. Nah, menganggap itu sebagai hero itu, kalau area otaknya bagus, kalau dia rusak, dia mengubah pain menjadi derita itu, nggak jadi, nggak bakal jadi. Karena area simulat itu yang itu rusak. Area simulat itu salah satu area yang membentuk default mode network dari 3. Pertama, korteks prefrontal, limbik, dan simulat. Simulat itu, mungkin teman-teman yang belajar histologi, itu kalau kita bedah ada area simulat itu penghubung antara kortikal, ini istilah dasarnya, dan subkortikal. Kortikal itu prefrontal, subkortikal limbik. Penghubung itu namanya simulat. Itu ada 6 lapis histologi itu paling aneh karena susunan histologinya beda, bukan subkortikal limbik, bukan atas. Jadi dia penghubung. Makanya teori evolusi pada otak menyebutkan bahwa area ini termasuk yang abadi pada manusia, abadi sejak pertama kali otak berkembang. Kalau prefrontal itu kan berkembang setelah manusia belajar dulu. Nah, area-area ini yang membentuk ada 7 law, tapi saya cuma 2 aja bicara. Ada 5 lagi yang supaya orang ribut. Iya. Begitu Pak Eto. Kalau saya mau semua nanti bukannya kalah. Ya, 2 aja saya lihat demi ini. Misalnya contoh begini ya, saya pernah ke Auschwitz ya, saya pernah ke Austria, datang ke rumah Viktor Frankl. Saya datang ke rumah. Saya lihat ini, kenapa Viktor Frankl ini hebat begini? Dia sudah ditahan, sudah menderita luar biasa, istrinya sudah mati, tapi malah bisa hidup. Dia bilang karena saya anggap yang saya alami derita ini, saya beri makna bahwa kalau saya nanti keluar sini saya akan mengajarkan kepada semua orang bahwa begini mereka, sehingga orang belajar dari penderitaan. Jadi memberi makna terhadap semua peristiwa itu penting sekali. Kita gagal jadi dokter, kita gagal jadi. Dulu kita anggap ini kan, karena ini kapasitas psikologis kan. Ternyata ini kapasitas hardware otak. Kalau rusak simulat, nggak ada di pencarian makna. Makanya bagi penis James itu atau kasus Mas Agar tadi yang operasi itu jadi baik itu di situ. Nah, disinilah kemudian agama itu jadi penting. Karena makna otak tidak menyuruh kita bertuhan ya, tidak menyuruh kita beriman, enggak. Tapi otak menyediakan perangkat mencari makna. Dan makna terbesar itu ada di agama, enggak ada di tempat lain. Filsafat enggak ada. Jadi mau sebagai apa? Kalau mau cari makna itu harus cari di agama. Memang ada sisi makna yang lain, filosofi misalnya kan, misalnya Epikureus atau filosofi apa yang lagi populer saja nanti bangga. Tapi sisi makna terbaik itu agama. Agama itu otak tidak didesain untuk mencari agama, tidak didesain untuk percaya pada Tuhan. Tetapi perangkat terbaik untuk makna itu agama. Tidak ada benar lain. Jadi dengan kata lain, mau tidak mau untuk mendapatkan seperangkat makna yang bernilai tinggi, itu agama. Saya nulis surat ke Elizabeth Dawkins tentang itu. Saya bilang, dia tak balas sampai sekarang.
Memang otak-otak gak kuat. Saudara ini terkenal ateis ya, ateis, pengusaha. Saya nulis surat. Dia gak balas sudah kurangnya di 90. Pengikut-pengikutnya saya kirim semua. Karena saya bilang begini, memang betul otak itu menyuruh kita jadi ateis, mencari sesuatu yang sifatnya maknawi. Dan makna yang terbaik itu secara sistematis ada tiga kata. Kematian. Apakah adakah sesuatu yang lebih gila dari kematian? Tidak ada. Yang lebih menakutkan pada manusia kematian. Tidak ada lebih dari itu. Tetapi agama menerangkan tentang kematian ini dengan sangat luar biasa. Nah itu yang hebatnya yang saya temukan dari riset itu. Semua ini berbasis pada default mode network. Ada perangkat otaknya. Ada perangkatnya. Nah, itu yang bisa menjelaskan yang disampaikan Mas Andi yang perangkat itu ada. Jadi hardware-nya ada. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya abstrak. Itu sebabnya ilmu saya ini melalang buana kemana-mana. Saya ambil S3 bagi ambil doktor hukum ini tulisnya tentang mensrea. Ada mensrea nih ya. Saya ambil doktor, saya lagi kuliah hukum ini pakai dokter. S1 S2 sudah hukum. Saya ambil doktor mensrea. Apa yang saya mau teliti? Karena ada yang namanya readiness potensial dalam teori gelombang otak. Dr. Susi punya dari saya. Readiness potensial. Jadi kalau saya niat mengambil air untuk minum, kan otak langsung merekam ini sistem motorik, niat jadi prefrontal, gelombang otak muncul. Tapi ternyata ada yang menemukan sebelum saya meniatkan mengambil ini, ada gelombang otak yang mendahului niat saya. Pertanyaan filosofinya, apakah manusia itu makhluk bebas atau tidak? Itu ada readiness potensial, walaupun baru 3 riset ini. Jadi sebelum saya niat datang ke tempat ini, kalau kita lihat gelombang otak sebelum niat muncul, itu ada gelombang otak yang iya, makanya saya tanya ini mensrea ini apa betul manusia punya niat kejahatan, punya niat melakukan sesuatu, atau adakah free predestinasi atau dalam istilah Islam qadariyah jabariyah? Ini misteri ya, saya tidak menyatakan ini sebagai sesuatu yang pasti, tapi 3 riset ada membuktikan ada gelombang sebelum manusia meniatkan sesuatu. Nah, ini menjadi bukti bahwa kita bukan makhluk sendiri, kita ada sesuatu yang ada dalam diri. Nah, itu yang tidak terpotret oleh mereka yang belajar otak semata-mata perangkat keras. Terima kasih. Saya tidak boleh doa yang 5 lagi, nanti boleh nggak laku. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Taufik. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku ini, Bapak Ibu akan mengenal banyak sekali terminologi yang judulnya pakai neuro. Ya Pak Dekan, mungkin ada neurofinance gitu ya. Kalau kita misalnya kenapa Shopee itu mentargetkan customer-nya malam-malam, karena di situ ternyata orang lebih cenderung memilih, lebih gampang terprovok pada malam-malam. Kenapa mereka bikinnya jam 12 teng-teng untuk kita beli? Jadi banyak sekali yang bisa digali tentang neuro di sini ya. Mungkin juga ada neuro tentang kursi ini, gitu ya. Jadi kenapa kursi ini harus bentuknya gini, dinamik gitu. Jadi ada di buku Pak Dekan ini. Buku Pak Dekan tersedia di belakang, itu harganya sesuai dengan beratnya kali ya Pak Dekan ya. Harganya 350.000, tapi ada promo ya Pak Dekan ya. Promo 10% untuk yang membeli hari ini. Nah kayaknya nggak sabar juga kalau kita tidak dengarkan ulasan dari Yono Power Frankie dulu. Sudah siap untuk memberikan ulasannya? Monggo Pak. Sebelum saya diundang oleh Taufik, gelombang otak saya sudah bekerja. Dipanggil oleh yang 10% tadi. Diskon 10%. Tapi itu built-in di dalam habits dari otak. Dia selalu merasa diundang, artinya ada insentif. Kalau nggak ada alasan bayi itu mau keluar dari rahim si ibu. Otaknya berpikir akan ada insentif. Entah dia akan jadi anak presiden, jadi wakil presiden. It's logic. Tetapi ini judulnya bagus ya, Indonesian Rainfall. Otak itu tidak pernah mendesain dirinya untuk otonom, untuk individual, untuk imparsial. Otak disebut otak kalau ada forum otak. Itu yang kita sebut tadi the social condition of brain. Otak
itu selalu tiba di dalam kesosialan, dalam habitus dia. Kita coba bongkar itu dari filosofi. Yang kita bicarakan apa sih? Brain, mind, reason, which one? Dulu saya menulis skripsi, itu saya belajar filosofi. Saya DO di 4 fakultas dulu. Saya belajar pertama ilmu fisika, lalu saya belajar economics, lalu saya belajar hubungan internasional, saya belajar di fakultas hukum, terakhir saya belajar filosofi. Orang bilang, kok lu DO dari UI 5 kali? Enggak, UI 5 kali gua DO-in gitu. Ada satu perdebatan dengan seorang yang sedang berkuasa sekarang. Dia bilang, lu mau lawan gue dong? Iya, lu kan bukan ekonom. Berarti saya pernah belajar ilmu ekonomi. Berapa lama? 2 semester. Lu belajar 2 semester ngelawan gue yang PhD dari Amerika, studi 7 tahun. Lalu untuk belajar tentang pengertian dasar supply demand, belajar tentang return, masa butuh 7 tahun? Otak lu dangkal betul. Jadi kita mulai lihat bahwa kalau saya misalnya berhenti belajar fisika, karena saya anggap saya tahu tentang diferensial 2, integral 3, integral 2, saya anggap saya sudah tahu, karena saya berhenti itu. Tapi otak sosial mengatakan, you DO. Padahal otak saya bilang, saya nggak DO, saya udah paham. Ngapain saya sekolah sampai selesai? Kalau sudah paham, ya saya berhenti. Tuntutan sosial terhadap otak mendahului eksistensi dari otak itu sebagai alat berpikir. Tadi, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Itu tuntutan kebudayaan. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kalau saya tanya pada otak saya mau berdoa dengan imperatif apa? Otak saya bilang, Anda berdoa menurut kualitas dosa yang Anda lakukan 3 hari yang lalu. Reason saya bilang begitu. Karena 3 hari sebelumnya saya sudah berdoa, ngapain saya ulangi doa itu? Tuhan akan bosan, 3 hari lalu udah ngomong soal yang sama. Jadi kita diminta diampuni hal yang kita lakukan 3 hari yang lalu, atau bahkan 2 jam yang lalu. Otak saya bilang begitu. Tapi otak kultural bilang nggak boleh, karena biasanya orang mesti ucapkan lengkap. Mari berdoa berdasarkan keyakinan dan agama masing-masing. Artinya ada asumsi bahwa setiap doa dia spesifik didasarkan pada metodologi berdoa dari setiap agama. Kita mulai lihat bagaimana otak kita didikte oleh behavior. Sebetulnya itu problem awal ketika kita mulai menganggap bahwa kita belum bisa bedain apakah artificial intelligence betul-betul artificial. Dan apakah artificial intelligence diproduksi langsung melalui mesin? Pasti kita tahu. Tapi yang namanya artificial intelligence itu sebetulnya collective intelligence. Karena si AI ini manggil kita buat bicara, lalu dia ambil ekstraknya. Bagaimana mengendalikan si AI? Ketakutan kita hari-harinya begitu. Ada riset 2 hari lalu. IQ manusia sudah terlewati 2 hari lalu oleh IQ AI, bukan karena kecepatannya tapi percepatannya itu. Jadi A-nya itu akselerasinya lebih cepat dari akselerasi IQ. AI sudah melampaui karena dia lebih cepat dari akselerasi IQ manusia. Lalu kita panik, ini heboh dia di Amerika 2 hari. Bagaimana? Kalau pada akhirnya kita takut pada dia, gampang bikin aturan untuk memajaki si AI ini. Dipajak aja dia. Karena suruh
dihasilkan oleh surplus agregatif dari semua IQ yang ada di dunia. Jadi konsekuensinya panjang itu. Secara etis kita berhak untuk tuntut si AI itu bayar pajak karena dia memanfaatkan energi yang ada di kepala kita yang direkam oleh cloud yang kemudian dikompilasi oleh mesin-mesin mencari fakta. Kita mau lihat banyak yang kita sebut sebagai paradoks. Si pasien tadi dia keluar rumah dia bisa, pulang dia nggak bisa. Terus dokter Kerawan baru sini saya periksa atas rekomendasi dokter Asra. Pasiennya perlu. Pak Kerawan apa Kerawan? Kerawan artinya terapi untuk para negarawan. Dan dia ke dokter Kerawan, dilakukan prognosis itu. Masa kamu bisa keluar rumah dan nggak bisa pulang rumah? Saya mengaku saya sehat. Tapi setiap sekali saya keluar rumah, saya ingat jalan pulang juga. Saya selalu tertarik untuk mengambil jalan lain. Dokter Kerawan, dia terus kenapa Anda ambil jalan lain? Kan jalan yang Anda pilih itu, dia taruh peta Google Map, saya lewat sini. Prof, kenapa mesti lewat sini? Bisa di bypass. Enggak, tapi harusnya lewat situ. Jadi saya nyasar. Bertahun-tahun dia terangkan itu, berjam-jam dia terangkan itu. Dokter Kerawan masih nggak mengerti itu. Kenapa begitu? Hanya catatan harian di WA Group itu yang bisa menerangkan dia. Dia bisa keluar rumah, pamit pada istrinya, tapi dia tidak pulang rumah karena 100 meter dari situ ada rumah mantannya. Dia mampir situ dulu. Jadi ada variabel yang nggak bisa dideteksi sekedar dengan penelitian rasional otaknya. Sumpah enggak. Dia nyasar nggak mau pulang rumah karena setiap sore sebelum maghrib dia pulang kantor, oksitosinnya naik. Dan begitu dia lewat, aduh ini ada mantan juga ini. Itu namanya mantan tapi masih mantau. Jadi banyak variabel yang memungkinkan kita menganggap bahwa kerusakan otak itu bisa diperbaiki secara fisiologis. Tetapi yang kita perbaiki adalah fisiologi dan brain. Mind-nya nggak bisa kita perbaiki. Tapi harus dibacakan biodata setiap kali saya seminar. Kalau saya kirimkan biodata singkat, maksudnya dia biodata terakhir. Saya belum mati, ngapain saya kasih biodata terakhir? Kan biodata itu lengkap dan terakhir ketika orang itu udah tewas, udah mati. Selama Anda masih hidup, nggak ada biodata pada Anda. Tadi masih berlangsung kesadaran, maka untuk mengubah sejarah individu. Tapi begitu kita mati, otak kita itu tidak mati. Masih ada 10 menit, karena masih ada apa tadi? Proses kimianya masih berlangsung, lalu dia produksi halusinasi lewat apa namanya? Gamma wave itu apa? Itu gamma wave, gelombang gamma. Sehingga seolah-olah dia masih berpikir itu. Otaknya masih berfungsi secara kimia, tetapi mind-nya nggak ada lagi, kesadarannya nggak ada. Jadi kita lihat otak sebenarnya nggak mati waktu jantung seperti itu kan. Karena ada jarak antara darah yang disuplai ke otak dan kemampuan otak untuk
sisa-sisa oksigen di dalam darah suplai jantung ketika jantung tidak berhenti, dan dia masih berupaya untuk jangan-jangan jantungnya subur lagi. Kan kita bisa bandingkan dengan gampang kan otak itu. Orang gila ya bisa diterapi. Karena tadi bagian mana sih yang membuat dia antot? Dalam filsafat itu ada orang gila, yang ada adalah antot atau unreason. Kata gila itu nggak dikenal dalam filosofi. Dia tidak berpikir, unreason, tidak bernalar, ya. Tidak mungkin kita pagi dari dia rasionalitas, kita sebut dia gila, bisa diterapi. Orang gila bisa diterapi, tapi orang dungu nggak bisa diterapi. Karena dia mau tune in dengan forum stupidity. Masalahnya itu. Jadi kita bikin beribu-ribu galeri, brain gallery. Tapi kalau di luar sana yang bekerja adalah forum of the stupid. Kamu akhirnya masuk di situ. Riding the tidal wave of stupidity. Dan tidak riding the tidal wave of gamma wave. Kita menunggangi tidal wave of stupidity. Arus pasang kedunguan. Itu yang mungkin harus kita perhatikan dari awal. Otak, hanya disebut otak. Kalau dia diasuh oleh the community of reason, the community of argumentation, the community of thought, selama tidak ada komunitas yang berpikir, otak kita juga akan dilumpuhkan sendiri. Kalau otak kita mati, otak itu keluarin enzim untuk makan materinya sendiri kan. Jadi otak nggak perlu dibunuh. Otak akan mengeluarkan enzim untuk membunuh dirinya sendiri. Apa istilahnya? Apa autofagi. Tapi ada orang yang punya otak, tapi bertahan untuk melarang autofagi memakan otaknya. Padahal udah nggak berfungsi otaknya. Jadi sekali lagi, kalau kita coba bernegosiasi dengan mereka yang menginginkan Indonesia tumbuh melalui bonus demografi, kita bisa hitung seberapa cepat otak kita bereaksi terhadap the stupidity. Karena tanpa ada argumentatif society, otak kita juga tidak akan masuk di dalam dua itu. Sebagai manusia, kita ada dalam keadaan terberi secara faktual, secara ontologis kita ada. Tapi cara kita berada yang tanpa eksistensi itu sama seperti cara botol itu berada. Dia ada di situ aja. Tapi manusia ada sekaligus berada, ada sekaligus bereksistensi. Fakta eksistensi itulah yang memungkinkan ada riset, memungkinkan ada percakapan akademis. Jadi ada sequences. Manusia ada otaknya sebagai barang, benda. Otak itu di dalamnya ada mind. Mind itu menghasilkan riset. Being sebagai otak, exist sebagai mind, function, berfungsi dengan reason. Anda ada otak, Anda ada mind, tapi nggak ada reason. Itu artinya tidak akan ada percakapan untuk saling memaksimalkan rasionalitas. Ada orang kalau mengatakan iya, otak itu mental, materi atau mind atau konsep psikologis. Orang frustrasi. Apa yang menentukan mind, meter atau meter disebut meter ketika mindnya bekerja. Agama Islam punya jalan keluar. Ada otak dalam hati yang tidak bisa dimengerti oleh otak dalam kepala. Namanya kolbu. Jadi riset tentang kolbu bisa dibuat sebagai postscriptum dari kolbu Seven Laws of Brain. Lanjutkan aja. Konsekuensinya begitu. Kita menghindari istilah agama karena dia terlalu individual. Maka ada istilah kolbu, lalu terjemahkan bahwa kolbu artinya sesuatu yang ada di hati tapi tidak bisa dibaca. Kolbu otak di hati yang tidak bisa dibaca oleh otak di kepala.
sebenarnya istilah itu bukan cuma Fahru. Kita coba kaitkan soal ini dengan kondisi kita di Indonesia. Anda lihat setiap hari ada talk show, perdebatan tentang public policies, begal-begalan dalam argumen soal MPG, ngotot-ngototan dalam sentimen soal koperasi, tapi tidak dituntun pada metode berpikir yang berbasis pada reasoning. Terawan pasti pusing ya gitu, tapi saya merasa itu urusan politisi lah. Pak Terawan tidak mungkin menterapi politisi itu, karena politisi otaknya tidak di tempatnya. Kadang-kadang turun 70 cm ke dengkul, kadang-kadang disembunyikan di bawah under table transaksi di amplop, tapi bisa dikirim kemana-mana. Apa yang terjadi dengan demokrasi kalau otak tidak punya habitus seperti yang ada di UPN? Jadi UPN menyumbang sebetulnya untuk menghentikan the tidal wave of stupidity. UPN artinya Universitas Penuntun Alam. Oke, kita masih akan diskusi. Saya hanya ingin terangkan itu sebagai jalan pikiran filosofi. Dan kalau ada orang yang masih ribut berdebat, ternyata dia mengalami ketidakmampuan untuk mengendalikan emosinya, itu artinya ada masalah dengan otaknya. Kalau dibawa ke dokter, kalau dibedah oleh Asra, otaknya separuhnya dibedah, orang ini masih ngotot, ngoceh. Seperempatnya dibedah, masih ngoceh. Otaknya semua dikeluarin, masih ngoceh. Artinya dia ngoceh tanpa otak. Penontonlah. Kalau nanti kita ke depannya selalu mengutamakan logika, ya, daripada logika palsu dari orang. Oke, untuk berikutnya kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin kita perdebatkan di sini seputar otak, ini agak santai saja ya Bapak Ibu ya, jadi jangan terlalu tegang menanggapinya. Mohon silakan Ibu dari sebelah sana, bisa mic-nya tolong dikasih ke Ibu sebelah sana, Ibu yang baju biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenal lebih banyak di koridor ada offline ya. Kemudian juga pertanyaan saya satu, sebenarnya tertarik dengan statementnya Pak Muslim. Saya juga mahasiswinya Prof. Ahyar di tidak sempat oleh Pak Muslim. Nah, saya tertarik dengan statement soal column tadi. Ya. Saya pikir apa Pak Rob ini belajar tarekat atau apa gitu ya. Jadi atau memang hanya wawasan secara filosofi saja gitu. Karena itu memang kebetulan saya dari inisiasi dari Jakarta, jadi apa namanya banyak dari saya juga selalu kritis, jadi saya banyak menggali tentang kajian apa namanya sebetulnya juga saya di bidang psychology of religion and spirituality. Jadi memang fokus ke arah sana gitu ya, bagaimana ini lebih ke scientifically based gitu ya. Nah kemudian pertanyaan tentang cult tadi ini menarik sebenarnya untuk diteliti lebih lanjut. Apakah itu juga kalau dalam terminologi cult di sana kan itu kan istilahnya segumpal darah gitu ya, segumpal darah letaknya itu bukan di otak gitu, walaupun apa bukunya dokter Pasyak misalnya ada spot gitu ya. Berbeda dengan istilah kolom yang dipelajari dalam tarekat gitu, jadi memang itu adalah segumpal darah. Nah ini juga bisa dipertanyakan, pertanyaan ini bisa untuk dokter Terawan juga dan Prof. Apa memungkinkan gitu ya segumpal darah itu mungkinnya tuh bekerja gitu ya, memberikan instruksi khusus. Ya memang ini agak sulit itu untuk diterjemahkan dengan statement yang
nasional atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gali dari orang-orang pelaku tarekat ini yang ibaratnya dia ilmunya tingkat terus kemudian bukti-bukti kemampuan personal dan ibaratnya kesaktiannya gitu ya, kesaktiannya itu nyata gitu ya. Tapi gimana pendapat Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama di sini terkait tadi statement tentang fault yang disampaikan oleh Dr. Romo? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya pengetahuan agama saya bahwa seseorang dikatakan sempurna akalnya ketika dia sudah, kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki keluar sperma. Saya berpikir, kenapa kematangan seksual dikaitkan dengan kesempurnaan berhukum? Apakah ada kaitannya kematangan seksual manusia dengan kesempurnaan berpikir seorang manusia? Sekarang saya baru berpikir, ini luar biasa kalau ada jawabannya. Pertanyaan saya udah lama ini belum ada jawaban yang mau masuk. Saya mungkin terima kasih. Ya, ada 3 pertanyaan dari Ibu Nina, Prof. Nina, dan Bapak siapa? Pak Mantan. Ya, Prof. Mantan. Terima kasih. Mungkin kita ke pertanyaan dari Mbak Nina dulu ya. Mbak Nina yang masalah pertanyaan. Oke. Mbak Nina ada 3 pertanyaan, mungkin secara resume saya bisa sebutkan. Yang pertama, kenapa otak itu disebut susunan saraf pusat? Ya, apa yang padahal yang dibilang utama adalah jantung, tapi kenapa otak yang disebut susunan saraf pusat? Mungkin itu dulu kita bahas ya, karena sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5 ini berkira relasi. Merasa sebenarnya refleks manusia. Jadi refleks lisan ya manusia itu kalau bicara hati saya itu kan di sini ya, hati saya gitu, jatuh ya. Padahal hati itu menurut saya harusnya hati saya ke kepala, hati saya gitu. Itu mah nggak tahu kok gini, mungkin salah mulai dulu ya. Tapi jadi ya ini mungkin nanti dijelaskan oleh Prof. itu dan mungkin Prof. Taufik. Jadi mind soul itu memang suatu hal yang saya sendiri belum tahu di mana arti makna itu yang diterjemahkan oleh manusia itu, mind dan soul. Bahkan di agama ditambah ruh. Letaknya di mana itu? Jadi Prof. Mind, soul jiwa, roh itu ada lagi. Karena tanpa roh kan mati katanya ya. Ya ini saya kaitkan dengan bidang saya. Saya itu ahli dasar. Tapi kadang-kadang disuruh menentukan pasien ini mati atau tidak. Saya pernah menulis di satu opini itu karena pernah ada perkunjungan. Mati otak versus social death, brain death versus social death, itu lain itu. Ya, social death. Jadi gini, ada istilah mati batang otak. Ya, kita ya mati batang otak. Jadi otaknya batang otak sudah mati itu kita bisa memutuskan mesin gitu. Tapi ada yang tidak. Ada yang higher function dia, harusnya semua. Jadi orang yang gini ya hidup tapi tidak bisa apa-apa jangan mati di luar negeri. Ada yang harus benar-benar maaf ya jantungnya berhenti. Nah itu yang dianut di Indonesia. Jadi kalau kita matikan mesin itu bisa ditutup. Makanya kalau kita itu tidak pernah menyatakan mati otak. Karena kalau wah ini promosinya buruk, anestesi gitu, matikan pelan-pelan, Prof. Terawan. Dimatikan sebenarnya itu mesin.
Nah, kalau di luar negeri tidak. Ada aturan di Amerika itu dokter berhak menentukan bahwa itu jantung berfungsi, tensi ada, nadi ada, tapi oh ini mati. Nah, itu di mana posisi kalbu, posisi ruh ya? Itu masih misteri, mungkin nanti dijelaskan sama beliau-beliau ini. Tapi bagi kami klinisi itu memang tandanya besar. Yang disebut memang orang itu masih punya roh, punya jiwa, yang dianggap mati atau dianggap masih hidup itu apa itu? Nah, menurut saya itu kaitan dengan itu, the mind, soul, dan roh. Gimana tepatnya? Kalau diskusi mungkin maksudnya rohnya begini gitu ya. Kolbu ya, kolbu di sini saya, kolbu saya itu, hati saya di sini. Padahal yang salah kalau hepar itu di sini kan, di sini harusnya di hati saya di sini, di bawah sini. Nah, tapi menurut saya itu ilmu yang harus dijelaskan secara neuroscience oleh pakar-pakar di sini yang benar-benar berimpact sosial pada masyarakat, pada dunia medis yang sampai sekarang masih banyak perdebatan. Itu dari saya ya, terkait kolbu, jiwa, dan mungkin ada Pak Prof. Dulu perlu dipanggil ke Hersudino Arif kok. Kita mungkin sekalian menjawab pertanyaan dari Prof. Rina, kenapa kalbu itu bisa memberikan instruksi gitu ke otak, mungkin bisa diberikan nalarnya itu Prof. Gimana? Oke, coba saya kira akal udah ya, conditionality yang menentukan. Kalau pertanyaan tentang kolbu datang dari seorang ibu, lain dengan jawaban yang datang dari seorang yang sekedar belajar fungsi dari kolbu yang undecidable. Saya belum bisa tentukan fungsi itu, tetapi deteksi saya mengatakan begini: saya tidak perlu tahu apa yang Anda tahu. Yang harus saya tahu apa yang Anda tidak tahu. Karena itu dengan epistemologi itu saya menduga, bukan karena dulunya, saya bikin guesstimation, guessing by estimation. Saya guessing bahwa ada sesuatu fasilitas yang belum cukup dikenali oleh metode. Dia ada tapi belum cukup dikenali oleh metode. Dia bisa kita akses dengan keyakinan, dengan kerinduan, dengan doa. Tapi bagi kalangan akademis harus ada yang bisa diargumentasikan. Nah, kolbu itu ada dalam kedudukan itu. Karena itu saya memakai metode yang namanya hermeneutic of suspicion. Saya mencurigai dengan dugaan kuat secara metodologis. Sama seperti semua dokter itu lihat pasien di depan kan dia pakai hermeneutic of suspicion. Dia lihat matanya, namanya diagnosis atau prognosis gitu. Oh, lu nggak sakit sih, lu kan mau ketemu dokter buat rasa aman. Itu juga berlaku di dalam metode filosofi. Peralatan namanya heuristik. Sebelum ada keterangan akademik, sebelum ada rumus kausalitas, saya mesti menduga itu dengan peralatan yang tersedia. Sekecil apapun peralatan itu harus dipakai. Kalau nggak ada jarum suntik ya, saya masukkan insulin pakai sedotan, boleh buat. Yang penting dia pakai dulu kan. Itu juga dalam soal kolbu tadi itu. Tapi kolbu itu kalau saya terangkan melalui misalnya teori moral ethics dari L. Stein, McIntyre, virtue ethics. Dia bilang begini, perilaku kita yang didesain melalui posisi awal itu apa biasanya disebutnya original position kita, settingan pabrik lah yang dibuat di langit sana. Pada akhirnya akan lebih banyak dikendalikan oleh yang pakai istilah moral law, moral starting point. Saya ada di sini dengan pengetahuan yang sama minimal dengan Anda yang ada di situ, supaya ada percakapan
belajar matematik, saya tahu apa itu kode teorem. Saya pernah belajar fakultas hukum, saya tahu apa itu mens rea itu. Saya pernah belajar ilmu budaya, saya tahu apa itu habitus itu. Kalau itu saya terangkan, saya nggak anggap kalian mengerti itu. Sama halnya kalau Anda terangkan ke saya tentang kecepatan amigdal, proses berapa jumlah neuron untuk menentukan bahwa lobus frontalnya masih bekerja itu. Tetapi kita sama-sama ada di dalam dunia yang belum disempurnakan, belum dijelaskan. Di dalam kondisi itu kita pakai pengertian bahwa begitu kita lahir dari rahim ibu atau begitu ibu menginginkan dia melahirkan, karena itu keputusannya dia bisa batalkan kelahiran itu kan. Begitu ibu itu menginginkan dia punya bayi, moral code-nya udah bekerja lebih dahulu. Gue punya bayi, dia mesti dapat MBG. Gue punya bayi, dia mesti gue masukin UIN nanti. Kan itu semuanya moral code, tanpa dia minta pertimbangan dari si calon bayi. Tetapi reaksi psikis dari si ibu pasti berbekas pada peta kognisi, peta psikis dari si calon bayi. Nah kalau itu kita intervensi terus, rahim ibu itu kan fakultas kesehatan pertama, fakultas ekonomi pertama. Ibu membagi nutrisi itu artinya dia mengerti prinsip-prinsip ekonomi. Ibu membagi moral itu artinya dia belajar tentang filosofi, tentang agama. Ibu mengajarkan teknik panjat tebing pertama-tama ketika bayinya dipalikan di rahimnya. Semuanya ada di situ. Default ya, ada di situ. Jadi si ibu waktu memutuskan untuk melahirkan, dia sudah mempersiapkan calon bayinya itu untuk bertarung di dalam habitus yang penuh dengan tidak sempurna. Dia bekali calon bayinya tanpa ada yang tahu. Bahkan stetoskop dokter anak nggak tahu bahwa ibunya sudah berpesan melalui kolbu pada bayinya. Seorang ahli ginekolog nggak tahu bahwa bayi itu sungseng, sebetulnya ibunya lagi latih di dalam. Demikian juga apa namanya deteksi suara itu, USG itu, ultrasononya itu dari sononya ultrasonografinya. Itu kan peralatan teknologi modern untuk mengintervensi moral code si ibu. Detak jantung ibu apa beda dengan detak jantung bayi? Kenapa detak jantung bayi mesti diuji sendiri? Kenapa? Dia tanya daripada ibunya. Dia masih ada dalam satu kesatuan ekologi, bahkan kesatuan ontologi dengan rahimnya. Begitu sih bayi itu lahir dari rahim ibu, dia pindah ke rahim laki-laki. Apa itu rahim laki-laki? Partai politik atau bedanya? Dia pengetahuan. Tetapi ya, kalau si bayinya menjadi kandidat, Anda di mana dia bukan? Si ibu sudah bebani dia dengan moral. Anda mau jadi politisi, jadilah politisi yang bermutu. Apa itu? Kalau Anda jadi koruptor, jadi koruptor yang bermutu. Kata si ibu. Jadi satu waktu anaknya jadi koruptor. Anaknya bilang, saya koruptor yang bermutu. Pesan ibu saya dalam rahim melalui koruptor. Apa artinya? Saya tidak akan minta maaf. Saya tidak akan minta keringan hukuman. Konsekuensi dari menjadi koruptor, saya pasti diurut. Gak perlu nyoba pengacara atau hakim. Jadi moral pos itu ada pada si ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Saya menjawab dalam dua level ya. Pertama level akademik dan level. Jadi pertama, pertanyaan pertama berkaitan dengan pemahaman. Ada satu buku yang saya kira Pak Rofi ditahu oleh saya, ditulis oleh Ludwig Wittgenstein, Traktus Filosofi. Itu ya Pak, mau dikoreksi kalau salah. Traktus Filosofi. Yang dia nulis itu, manusia hidup itu yang namanya language game, permainan bahasa. Jadi semua yang kita sebut dengan istilah neuroscience, kalbu, jembatan, rahim itu game semua. Game, permainan bahasa. Artinya apa? Ada level-level pengertian. Kita boleh arbitrary menyebut itu, misalnya kalbu, hati,
Otak, akal itu game, language game, tergantung siapa menafsir. Saya akan menjawab siapa yang menafsir. Jadi artinya perspektif saya itu perspektif yang salah satu nafsir. Tapi saya bisa akui ini terkuat. Karena saya masternya di bidang ini, meneliti tentang tafsir kalbu, akal, ruh, dan nafs. Itu tesis saya. Kurang lo bikin fatwa Asia. Iya. Makanya saya ada gelar MPDI. Itu kajian saya tentang itu. Maka saya akan jawab perspektif itu. Kalau kita bicara kalbu, itu kita harus merujuk pada bahasa-bahasa sebelumnya. Termasuk bahasa-bahasa antara bahasa Arab. Ya. Sebab kalbu itu bahasa Arab, dari kata kol. Untuk membawanya lebih baik, saya ini minta maaf buat saya bawa ke Al-Quran. Karena Injil pun menyebut kata itu. Ya, saya bawa ke Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata kalbu dalam bentuk ada 117 kali. Dalam bentuk fi'il, verb, kata kerja, dan dalam bentuk isi, nominal, kata kerja. Tapi yang dijelaskan oleh akal, beda dengan kalbu. Akal dalam Al-Quran cuma kata kerja, fi'il, nggak ada kata berkaji. Tak iluhan, kita maaf untuk yang lainnya. Tapi ini saya sarankan bersatu perspektif. Akal itu 47 kali disebut, tapi dalam bentuk kata kerja. Dalam Al-Quran tidak ada akal kata benda, tapi kalbu itu ada. Kata bendanya ada, isinya ada, 117 kali. Saya nulis, tesis diuji oleh promotor saya Pak Malaysia, promotor kedua saya Pak Masyarul itu nomor 3 jam. Apa yang saya katakan? Saya menggabungkan perspektif neuroscience dan perspektif etimologi, language game. Apa yang saya temukan? Ternyata kalbu itu dari sudut fungsi ya, itu fungsi otak. Otak itu kan punya 3 fungsi yang utama. Pertama yang vegetatif, yang bernafas, itu yang terkait dengan jantung. Ada fungsi yang sifatnya kognitif, menalar. Ada fungsi yang sifatnya meregulasi emosi. Ya, nah, kalbu ini dalam perspektif makna etimologi itu mengatur kognisi berpikir. Maka di Al-Quran itu ada kalbu yang berpikir. Dia juga mengatur sesuatu yang sifatnya eskatologis, merasa. Ayah saya ketika menderita stroke, dia sholat subuh 3 rakaat. Al-Fatihah dia bolak-balik dengan alinas. Lalu saya tanya, fungsi kalbunya di mana ketika otaknya rusak? Jadi ketika orang itu otaknya rusak, kalbu itu tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya. Urusan kalbu berhubungan dengan Tuhan, kita tidak tahu ya. Tapi secara praktis, kalau otak itu rusak, seperti kata Pak Asar tadi, ini dia mengoperasi bidang lain kok. Si yang patuh itu jadi baik. Itu saya jelaskan. Penjelasan tadi seperti tadi, bahwa ada fungsi-fungsi tertentu yang terkait. Jadi ketika kita bicara kalbu, kita bicara fungsi. Jadi bukan tempat. Makanya tidak pada tempatnya orang bertanya di mana tempat kalbu. Yang harus dia tanya fungsi kalbu itu senada dengan fungsi otak enggak? Kalau saya bilang sebagai orang yang saya bilang. Karena kalau orang itu otaknya rusak, misalnya dia, saya mau beri contoh ya sebenarnya, tapi saya nggak enak begitu. Mantan presiden. Mantan presiden kita rusak arteri cerebral yang kemudian merusak otak prefrontal. Itu pagi dia bicara lain, sore dia ngomong lain, dan dia tidak yakin yang dia bicara. Morality dari sebuah ucapan itu hilang. Cuma karena korteks prefrontal area 9 sampai 12 itu rusak, kena stroke rusak. Akibatnya apa? Morality itu juga. Itu nanti ada gambarnya situ nanti kita misalkan Prof. Terawan sebentar itu ada di sudut kanan utara. Bisa lihat bagaimana kalbu dan otak itu bersinggungan. Ada kasus penyelidikan yang mirip yang disebutkan Prof. Masyarakat. Tadi juga jelaskan oleh Prof. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara lebih dalam ini language game, pemain bahasa aja. Tapi ada aspek praktisnya. Itu yang dijelaskan Prof. Asar tadi, itu aspek praktisnya. Kenapa orang ini bisa jadi baik? Tentu kan Prof. Asar nggak bisa bayangkan kok. Apakah lantas saya bilang begini? Kalau mau jadi baik, datanglah ke Prof. Asar. Kan nggak mungkin, gitu ya? Itu kan spekulatif. Jadi menurut saya. Pertanyaan Pak Manpan. Jadi gini ya. Ini yang agak aneh juga. Di buku saya nulis di bab 4 tentang yang namanya social pain, nyeri sosial. Kalau kita berempat lagi ngomong begini, berlima, Prof. Asar, Prof. Terawan, saya dan Prof. Vega, asli bercerita
kita berempat, Vena kita tinggalkan. Nyeri sosial yang dia rasakan menggunakan jalur yang sama dengan nyeri yang saya cubit contoh. Jadi jalur fisik yang dipakai somatosensori untuk rasa nyeri sama dengan nyeri terisolasi. Orang diisolasi itu menggunakan jalur saraf yang sama. Itu di buku saya di tempat. Makanya orang yang diisolasi, orang yang dihina, orang yang ditinggalkan dalam sebuah percakapan WA merasakan nyeri persis nyeri ketika dicubit. Persis sama, karena dia menggunakan dan itu menyakitkan. Nah, yang menarik, ini yang menarik. Menjawab tadi. Kalau kita merasa nikmat secara seksual, ya, seksualitas yang kita rasakan dalam orgasme atau ejakulasi itu menggunakan jalur saraf yang sama dengan ketika kita merasa terhubung dengan yang tak kuasa apapun namanya, mau Tuhan kah, mau God kah, mau Theos juga. Itu jalur saraf yang sama di area tengah ventral tegmental area. Jadi kalau Anda tanya ke saya, apa sih nikmatnya seseorang terhubung dengan Tuhan yang dia percaya? Terserah mau Tuhan apa, tidak penting buat saya. Itu sekedar language nama aja. Apa nikmatnya orang itu? Bapa kami yang di surga, dikuduskan kiranya lah namamu, datang itu loh, atau Islam Bismillah. Apa nikmatnya ketika orang terhubung dengan Tuhan? Nikmatnya persis ketika ejakulasi, persis ketika orgasme. Kenapa? Karena menggunakan jalur saraf yang sama. Ini suatu filosofi imperial yang kuno yang menjelaskan bahwa spiritual, makanya di Katolik itu kalau teman-teman baca buku Da Vinci Code, kalau baca di awal-awal, ya ada satu ibu yang menjadi tokoh itu, dia bilang begini, dia membenci si perempuan ini kan tokoh ya Pak, dia membenci kakeknya cuma karena dia melihat di suatu waktu dia masih kecil, kakeknya seorang tokoh agama yang sangat terkenal di Katolik, tetapi melakukan hubungan seks dengan seorang perempuan muda atas nama seperti ini. Dia tanya sama kakeknya, kenapa begitu? Jawabannya simpel, karena untuk terhubung dengan Tuhan yang dia percaya secara nikmat, jalur seksualitas itu sangat terjauh. Makanya di Katolik ada sekte seperti itu. Hubungan seks itu sebagai jalur menuju. Saya tidak bicara faktor halal haram ya, saya bicara sebagai sebuah cara. Itu sebabnya ketika kedewasaan maturity dalam akal pikiran itu dikaitkan dengan seksualitas, karena dia menggunakan jalur yang sama. Ini yang kalau kita bawa secara praktis dalam dunia pendidikan, ini banyak sekali manfaatnya. Tapi itu kan kesadaran tentang ini, pengetahuan tentang ini tidak banyak kita tahu. Kita masih terbiasa dengan mempelajari otak itu sebagai organ kognitif yang hanya berpikir pun linear. Kausalitas A, B, C. Kita dapat berpikir otak itu bisa melampaui dirinya. Makanya buku saya ini, saya mendapat ajang profesor dari Malaysia di bidang neuroscience bulan Juli lalu. Saya pidato otak yang melampaui dirinya. Itu pidato saya di sakit di Matematika Malaysia. Jadi otak itu organ aneh loh, seperti jantung. Iya nih, kan dia melampaui, dia bisa berpikir tentang, makanya saya lihat Prof. Asar tadi kasih judul otak yang berpikir merawat dirinya. Otak itu aneh, melampaui. Dan sebagai seorang yang belajar anatomi, otak adalah salah satu organ tubuh yang berubah sejak jantung tidak pernah berubah. Walaupun pada level tertentu kan berubah, tapi yang paling drastis berubah itu otak, namanya neuroplasticity. Otaknya Prof. Terawan dan Prof. Rocky sementara nanti berubah itu kalau kita lihat dengan alat yang saya cek. Ada hal-hal yang baru, neuron yang mulai terbentuk banyak karena mendapat informasi baru. Saya jadi banyak itu karena mendapat informasi berubah, otak kita berubah. Jantung tidak. Nah, lalu pertanyaan tadi, terus gimana jantung? Jantung ini itu diatur oleh nervus cranial, salah satu nervus vagus. Jadi yang ngatur jantung itu ujungnya adalah sel ke-10. Walaupun ada otonom ya, di jantung itu ada di jantung yang otonom, tapi nervus 10, nervus vagus itu mengatur jantung. Yang pusatnya salah satu bagian adalah nervus cranial. Makanya otak disebut pusat. Nah, kalau kita mohon maaf dari panjang, kalau kita belajar embriologi, bagaimana otak terbentuk, embryogenesis, kita akan tahu kenapa otak itu di pusat. Begitu ya. Panjang mau dijelaskan, tapi
Nanti bukunya ada berapa gitu. Demikian, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, kayaknya Dr. Taufik sudah meng-cover semua isi buku, jadi kayak kita nggak usah beli buku lagi gitu kan. Enggak ya, tapi banyak sekali isinya yang kita harus baca untuk menambah insight kita tentang bagaimana supaya kita melebihi otak kita. Tapi memang saya pernah baca ya, otaknya Einstein itu masih diteliti sampai sekarang, dan kenapa diteliti ternyata koneksinya itu luar biasa. Makanya otaknya Einstein diambil dan diteliti. Dan Einstein itu waktu kecil, dia itu terkenal, waktu saya baca bukunya, dia itu nggak bicara sampai usia mungkin 2 tahun. Pada saat ibunya menjatuhkan sesuatu, plok, baru dia ngomong. Terus sama ibunya tanya, kenapa baru ngomong pada usia ini? Karena dia bilang, karena nggak ada yang salah, jadi saya nggak perlu bicara. Mungkin itu jadi kenapa anak kecil itu baru bisa bicara ada yang salah dan menganalisa seluruh kehidupan hidup kamu. Nah itulah makanya dibandingkan bilang atau dokter bilang otak itu luar biasa. Kita kasih aplaus buat para panelis kita di sini. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan terima kasih Pak Dekan atas ilmunya yang sudah menggugah kami ini yang mungkin di bidang bedah saraf ya, ataupun psikiater di sini ataupun psikologi yang ternyata banyak sekali ilmu yang harus kita kembangkan ya Prof ya, Prof Azra dari otak kita ini. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan tadi tentang kalbu, dan lainnya ini bisa kita jawab dengan riset-riset kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Asra Al-Fauzi, SPBSK, PhD, FICS, Bapak Rocky Gerung, untuk dapat menempati posisi. Kami persilakan mungkin untuk Bapak Dekan untuk. Baiklah, kita akan mengikuti kita ini dengan penyelesaian seperti ini yang sederhana, tapi di dalam isinya ini murni otak asli semua, barang asli yang harganya sangat mahal. Kami persilakan Prof. Terawan, Azhar dan Prof. Foki untuk maju kita berdiri sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Masuk dari sini. Oke. Masuk ya, silakan masuk untuk melihat ya. Silakan.